Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB 61. Saya Bagus Arianto dengan NIM 122390056 dari Prodi Arsitektur Landscape. Saya Rahel Priscilla Celagan dengan NIM 122390059 dari Prodi Arsitektur Landscape. Saya Keisha Salsabila dengan NIM 122390051 dari Prodi Arsitektur Landscape. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pengantar komputer dan software, yaitu mengenai materi aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata. Yang pertama, Apache OpenOffice, yaitu menggunakan file ekstensi ODT versi terbaru Start Office. Banyak digunakan pada operating system Linux. Yang kedua, Calligra Word. Menggunakan file ekstensi ODF, Open Document Format. Versi pertama adalah Keyword tahun 2000 dan berubah menjadi Calligra Word tahun 2012. Pengolah kata dari pengembang Key Development Environment atau KDE. Banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Dedicated package, namun dapat juga untuk MS Windows dan Mac OS X. Yang ketiga, LibreOffice, yaitu menggunakan format berkas Open Document atau ODF sesuai standar sebagai format aslinya untuk menyimpan dokumen. Dapat diakses bebas, free and open source. LibreOffice untuk Microsoft Windows, Linux, dan OS X. LibreOffice mempunyai fitur Open Word yang serupa Word pada Microsoft Office. Yang keempat, Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word, perangkat lunak pengolah kata atau word processor dari Microsoft, penemu Bill Gates dan Paul Allen. Mendukung operating system Windows. MS Word menggunakan file ekstensi yaitu doc. Berikut contoh pengolah kata pada Android. Yang pertama, Office Professional 6. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk bisnis mobile profesional dengan kelengkapan menu yang tinggi. Yang kedua, Quip, Docs, Cards, Spreadsheet. Selain sebagai aplikasi pengolah kata, Quip memberikan fasilitas chat untuk kerja tim. Yang ketiga, WPS Office. Dapat untuk pengetikan dan pembuatan dokumen. Selain pada Android, dapat juga untuk Windows, Linux, dan iOS. Yang keempat, Google Docs. Dapat untuk pengetikan dan pembuatan dokumen berbasis internet. Mailmerge atau surat massal. Mailmerge adalah sebuah fasilitas Microsoft Office Word yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen yang template-nya sama, namun tujuan penerimanya berbeda. Untuk membuat mailmerge dibutuhkan dua data, yaitu master surat dan data tujuan surat. Master surat adalah bentuk surat yang akan kita buat dengan variasi tertentu. Data adalah bagian surat yang akan diubah-ubah. Data terdiri dari file and record. Data dapat dibuat di Microsoft Excel atau di Microsoft Access. Penggunaan mailmerge atau surat massal. Penggunaan mailmerge dapat digunakan untuk pembuatan yang pertama surat undangan dan amplopnya, yang kedua sertifikat, yang ketiga label, yang keempat dokumen lain seperti contoh laporan keuangan yang bentuknya sama tiap bulan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat mailmerge. Yang pertama, buat data di Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh data yang sudah saya buat tadi di Microsoft Excel. Nah, untuk langkah yang kedua itu simpan data tersebut pada folder yang mudah diingat. Untuk foldernya sudah saya simpan tadi. Untuk langkah ketiga kita membuat format surat di Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh suratnya yang sudah saya buat tadi. Untuk langkah selanjutnya kita klik menu My Links.
Untuk minimailing kita klik Start Mail Max. Untuk langkah selanjutnya kita klik icon step by step Mail Max. Nah, untuk selanjutnya nanti akan keluar tampilan seperti Mail Max, select dokumen type. Itu kita klik yang letter. Setelah itu kita next starting dokumen. Nanti akan keluar select starting dokumen. Nah, setelah itu kita klik yang use the current document. Kita klik next, select reception. Nanti akan keluar tampilan seperti select reception ini. Kita klik use and existing list. Kita klik browse. Nah, di sini kita cari file yang sudah kita simpan di folder tadi ya, untuk file Excel-nya. Nah, nanti akan keluar tampilan ini select table. Nah, kita klik OK. Nah, nanti kan mail match. Nah, kita klik OK lagi ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik menu yaitu insert mark file. Nah, di sini kan sudah kita buat. Nah, kita klik insert mark file, kita klik nama ya. Nah, kita lanjut ke bawah untuk jabatan ini kita buat juga. Kita lakukan dengan cara yang sama tadi. Malam. Nah, setelah itu kita klik menu yaitu preview result. Nah, nanti akan keluar secara otomatis seperti begini. Seperti data pada tadi itu yang kita buat di Microsoft Excel. Nah, kita lakukan percobaan lagi ya. Kita lakukan percobaan lagi, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu klik insert nama, Nah, samakan seperti soal tadi, kita lakukan lagi percobaan lagi. Masih dengan cara yang sama ya. Nama, klik visual dulu. Jabatan, instansi, alamat, kota. Kita klik lagi preview result. Nah, dia akan keluar secara otomatis seperti data pada tadi. Kita lakukan percobaan lagi ya, sebanyak 5 kali. Nah,
Nah, untuk selanjutnya kita juga lakukan atau hal yang sama seperti yang tadi. Kita klik insert next spread, instansi, kota. Nah, selanjutnya kita klik preview result. Nah, dia akan keluar tampilan secara otomatis. Nah, kita coba sekali lagi. Insert next spread, name, kita jabatan, instansi, alamat, kota. Nah, kita klik lagi preview result. Nah, dia akan keluar tampilan secara otomatis. Nah, itu tadi adalah sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya.